Ya, jalan-jalan sambil naik kendaraan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ukti. Waalaikumsalam Bang Juma. Kok suaranya ngeresek Bang Juma? Suara saya ya? Iya. Oh iya. Hilang, enggak lagi kan? Enggak, udah. Alhamdulillah. Ibu gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah baik wabarakatuh. Bang Juma. Saya kabarnya Masya Bunda. Allah. Sehat, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Lanjut Bunda. Baik, Lanjut, teman-teman Bunda. sekalian. Iya, masya Allah. Kemarin saya nonton nama Tristan. Tristan tuh sering DM saya itu Bang Juma. Oh iya, biarin aja Ibu. Kita nggak usah ngurusin. Saya rasa semalam udah selesai. Pembahasan saya dengan hal tersebut udah selesai semuanya. Nggak ada lagi yang perlu kita uraikan tentang pribadi beliau. Kita hanya berpegang kepada Al-Quranul Karim di dalam dakwah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman adiballah ghadiballah alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhiba wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai oleh Allah sebagai temannya, sebagai sahabatnya? Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada azan ya? Iya, situ ya Mbak Ros. Iya, tempat saya lagi komat. Oh, lagi komat. Oke, jadi saya lanjutkan sedikit sahabat-sahabat sekalian. Wa yahlifuna 'alal kadziba wa hum ya'lamun. Kata Allah, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahui. Jadi Al-Quran kita menjelaskan kemudian, alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabatnya? Jadi nampak bagi kita semua yang ada di Indonesia khususnya ini, tahu bahwa yang terjadi sekarang ini adalah kondisi di mana kita orang Islam dan orang Kristen tampil di dunia sosial kemudian untuk berdiskusi, membahas tentang akidah, membahas tentang keyakinan, membahas tentang konsep keagamaan. Sehingga muncul di permukaan adanya pendebat-pendebat Islam berhadapan dengan para penghujat-penghujat Islam. Mereka yang menghujat Rasulullah, menghujat Allah, menghujat Islam, ya, itu kemudian berkongko-kongko dengan sebagian dari orang-orang yang dirinya mengaku sebagai Islam. Untuk itulah kemudian nyata bagi kita orang-orang munafik ini menjadikan satu kaum yang telah dimurkai oleh Allah. Allah murka kepada orang-orang kafir yang menghujat, yang menghinakan. Tapi ada sekelompok orang yang mengaku Islam, tapi mereka berkongko-kongko dengan orang-orang kafir yang menghujat Islam ini. Ya, inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan satu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabatnya? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka, dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahui. Nah, di ayat lain Allah mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Dan teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir dan orang fasik. Jadi orang fasik ini
adalah orang yang kemudian terus-menerus mencari celah kemudian agar cahaya Islam ini redup. Mereka kemudian menganggap bahwa sikap buruk mereka yang berkongkol dengan penghujat-penghujat Islam itu adalah sesuatu kebaikan. Padahal kata Allah, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Mereka orang-orang fasik, orang-orang munafik membantu setan-setan dalam menyesatkan manusia dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nah, kita berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang fasik seperti itu. Assalamualaikum semuanya, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sahabat. Itu sebagai pengantar dari saya hanya menempatkan diri saya sebagai salah seorang umat Rasulullah yang mencoba mengambil barisan ketika Allah mengatakan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina amanu yuqatiluna fi sabilit tagut. Lalu perintahnya faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Jadi yang diminta oleh Allah untuk diperangi itu saudaranya setan. Siapa saudara setan ini? Mereka yang Islam Sunni itu yang setan menguasai Islam dan merebut Islam itu dari tangan Ali. Tolong Yang mendominasi di Indonesia ini kan Islam Sunni. Ini gimana, mau diturunkan nggak, Bang Juma? kalau dia mau diskusi Mengambil baik-baik. Islaman dari tangan Syiah. Kali Sola mau diskusi nggak? Ya jangan ngerocos soalnya. Kalian Kalau mau diskusi itu diskusi bangsa. aja. Iya, kita diskusi dua arah ya. Diskusi Iya. dua arah. Setelah kematian Muhammad, siapa yang pegang kendali? Islam Sunni apa Syiah? Setelah kematian baginda Rasulullah Setelah Muhammad kematian sallallahu Muhammad itu Sunni itu adalah pengikut Abu Bakar, Khalifah. Sedangkan Ali itu yang mengikuti Syiah. Juga dengerin dulu, jangan cocok. Kenapa saya dengar kamu? Siapa kamu? Coba yang lain, Baginda Rasulullah. Coba kamu jawab biar sudah. sama Bang Juma. Zuma. Kamu mana? Coba kamu jawab. Baginda Rasulullah Muhammad Mendapatkan hak waris itu dari Sunni apa Syiah? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu Ya, alaihi tahu. wasallam. Siapa? Terus sifat mau jelasin, dengerin dulu. di mute aja, di mute. Nggak turunkan aja lah, nggak mau diskusi. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikuburkan di tengah-tengah kaum keluarganya. Ada bini, ada ibu, ada ayah, ada anak-anaknya. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, dimakamkan di tengah-tengah sahabatnya. Islam itu bukan agama keluarga. Tidak seperti Yudaism. Yudaism itu adalah keyakinan keluarga. Hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Jadi kalau Anda Kristen, agama Yahudi, para nabi yang datang kepada Bani Israel itu adalah agama silsilah. Agama yang diajarkan oleh Allah kepada keturunan Yakub dari ayahnya, kemudian dari Ishak alaihi salam turun kepada keturunannya Bani Israel dan juga Bani Yehuda. Sedangkan kalian ini Bani Kamfret, Bani Kucluk, Bani Toples, Bani Tuyul. Orang Makassar bilang Bani Kablampet. Gitu ya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk siapa? Litubayyina linnasi. Litubayyina linnas. Jadi beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bukan diutus untuk keluarganya saja, tapi seluruh manusia. Jadi kalau Anda mengatakan siapa menjadi pewarisnya, ya umat Islam. Siapa umat Islam itu? Keluarga dan juga kaumnya, sahabatnya dan juga keluarganya. Anda jangan mencoba untuk memilih dan memilah di situ. Karena kami umat Islam hanya berpacu kepada apa
diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu. Jadi terkait dengan yang saudara tadi paparkan, ya Anda lah yang harus ngaca. Ini agama kalian punya kitab, punya Tuhan, orang Yahudi. Tuhan kalian orang Yahudi katanya kan ya. Kitab yang kalian sebut perjanjian lama juga itu adalah kitabnya orang Yahudi. Lalu kalian ini siapa kan gitu? Ada nggak ajaran Yesus untuk Kristen? Maksud saya Nabi Yesus yang datang kepada Bani Israel, Rasul Yesus yang datang kepada Israel. Ada gak kemudian ajarannya untuk Kristen? Ada Coba banyak. silakan. Mengasihi sesama. Kalau mengasihi itu mah ajaran semua manusia. Di dalam kitabnya Gimana? Kristen sendiri, sabar kawan, kita diskusi yang baik ya. Di dalam kitab saudara sendiri di surah Ibrani, di situ dikatakan Yesus ini adalah rasul besar. Pertanyaan saya terkait dengan kerasulan Yesus, ada enggak beliau itu mengaku rasul untuk non-Yahudi? Silakan. Rasul di mana? Jangan jadi penyesat. Kamu kebiasaan menyesatkan orang. Yesus itu rasul. Seperti nabimu. Jangan gitu kawan. Yesus itu Kita rasul. diskusi turun aja bro kalau nggak mampu. Jangan berbicara kotor itu. Yesus itu rasul atau bukan? Bukan. Oke, saya baca dalilnya. Saya baca dalilnya ya. Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang suci, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kok Anda kemudian mengatakan Yesus itu bukan rasul? Jawabannya kenapa? Karena sejatinya Kristus yang Anda ikuti itu memang bukan rasul. Kristus yang Anda ikuti itu adalah iblis yang keluar dari kubur. Itu berbeda oknum. Antara rasul Yesus dan Kristus Yesus yang datang kepada Kristen itu adalah oknum yang berbeda. Gitu kawan. Ayatnya kok ditafsirkan begitu? Enggak, tadi Anda mengatakan Yesus bukan rasul. Itu baru kamu mengajar. Aduh, kamu kasihan. Cuma. Saudara, tadi Anda mengatakan Yesus itu bukan rasul. Dalil dalam kitabmu dia disebut rasul. Mana yang betul, kitabmu atau kamu? Mana di Ibrani berapa itu? Kamu? Ibrani 3 nomor 1, berani kamu baca? Ini saya baca. Oke. Iya, silakan. Baca dengan Iya, baik. silakan. Semuanya diam, kita dengarkan Saudara Glory untuk membaca surat dari Ibrani yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Silakan. Ibrani 3 nomor 1. Saya baca. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Jedar. Jadi di sini Boleh dong saya tertawa, izinkan saya tertawa dulu. Iya. Ya, jadi gimana? Dia baca Gimana? ayatnya guru baca kaget ya. Gimana? Yesus itu rasul atau bukan? bukan dia turun. Waduh, Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun. Orang-orang kafir laknatullah ingin menipu Allah dan ingin menipu orang-orang beriman, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, padahal mereka mengetahui. Mereka tahu, mereka paham, mereka mengerti, tapi karena mereka ini adalah serdadu-serdadu iblis, maka kerjanya menyesatkan.
Sekali cuma- lagi, karena mereka-mereka ini adalah serdadu-serdadu iblis, maka iblis kemudian mengutus mereka untuk menyesatkan manusia. Sudah jelas tertulis. Kenapa dia ingkari? Karena di dalam hatinya ada penyakit. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Jelas-jelas tertulis di situ. Bahkan dia sendiri yang baca. Sebab itu hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ditanya, apakah di situ tertulis itu rasul? Tidak. Yang kita akui yaitu imam, yaitu Yesus. Nah, Dia itu digambarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Jadi jelas sekali di situ diterangkan, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Iya. Jadi di situ tertulis Yesus itu adalah rasul, betul? Iya betul. Nah, gitu dong. Tapi apa? Yang kamu bilang begitu, wah kamu salah. Lah, Yesus di sini rasul dan imam besar. Ya, Makanya terus. kami beriman kepada rasul yang datang di tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Makanya baca terus, Bang. La haula wala quwata illa billah. Itu. Jangan Jadi sampai Yesus itu rasul atau bukan? Supaya kamu pinter. Jadi Yesus kamu itu mesti rasul atau bukan rasul? Makanya baca terus, jangan bodoh. Yesus itu rasul atau bukan rasul? Bukan dalam pengertian harafiah. Ah, tuh coba mulai sakit kan? Mulai sakit. Mulai nampak sakitnya. Dalilnya sendiri Yesus mengatakan. Yesus sendiri yang mengatakan dia itu utusan Tuhan. Baca terus dulu. Enggak ada baca terus. Yang pasti di situ tertulis rasul dan imam besar kita yaitu Yesus. Kebiasaan Kenapa agar- membantah? Inilah yang saya katakan saudara-saudara, Kristen itu musuh terbesarnya itu adalah Bible, kitabnya sendiri. Karena selama ini mereka hanya terlanjur Kristen, terlanjur terkungkung, terpenjara oleh iblis, sehingga ia susah untuk keluar dari lingkaran tersebut. Cuma Sulit. ajaran Islam yang benar apa? Ajaran Islam yang benar itu adalah satu, beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Rasulullah kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kemudian untuk kembali kepada hukum Tuhan yaitu hukum Taurat. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Jelas itu. Cuma baru kamu bilang ajaran Islam seperti itu. Baru kenapa negara-negara Islam semua di dunia ini hancur? Kenapa? Hei, kenapa itu jadi patokan? Apa Iya, yang hancur? Mana ajaran hancur? Mana negara Islam yang hancur itu yang mana? Coba Lihat tunjukkan. Semua lihat di Timur Tengah. Indonesia ini negara Islam, penduduknya 87% penduduknya Islam semua, mulai dari presidennya sampai kepada kepala dusun semuanya Islam. Negara ini mayoritas Islam, negara berdiri kuat, negara berdiri dengan damai sejahtera Indonesia ini. Kok bilang hancur? Nenek lu kiper. Damai di mana? Damai di mana? Indonesia ini 87%, sedikit lagi 90%. Oke? Nah, Indonesia berdiri dengan gagahnya, dengan kokohnya, damai sejahtera dari Sabang sampai Merauke. mana damai? Kemudian dikumandangkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari Sabang sampai Merauke 24 jam non-stop. Indonesia kuat berdiri. Kau Anda mengatakan Indonesia hancur. Justru kalau Anda melihat
Negara yang Anda idolakan baru-baru ini menjadi neraka. Menjadi neraka negara itu. Tidak ada yang ganggu, tiba-tiba saja secara goib hancur separuhnya. Anda nggak paham itu? Mereka menghabiskan kemudian triliunan dolar rupiah untuk menghancurkan negara-negara Islam. Irak mereka ratakan. Negara-negara Timur Tengah dijadikan sebagai ladang peperangan, diadu domba satu sama yang lain. Tapi alhamdulillah bangsa Islam, bangsa negara yang mayoritas Islam tidak melakukan apa-apa, kemudian hancur sendiri, terbakar sendiri, sibuk sendiri, rugi sendiri. Ya, jadi kembali kepada tema kita, saudara. Tujuan saya di sini hanya untuk melawan kemungkaran, melawan pasukan-pasukan iblis yang datang dalam rupa manusia, yang mengajarkan kemudian Nabi Allah, Rasul Allah itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi kucluk, menjelma menjadi bayi. Semua kamu bilang itu. Oke, saya ulang pertanyaan saya. Apakah menurut Yesus dirinya itu adalah Rasul? Jawab, ya atau tidak? Tidak. Jadi dia bohong dengan mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Rasul utusan Tuhan. Bohong itu. Di mana? Yohanes 17 nomor 3. Coba kamu baca. Hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Ayo jangan tidak menerima kebenaran, kawan. Lembutkan hatimu. Lembutkan hatimu. Saya sudah benarkan kemudian yang benar, salahkan yang salah. Belum terlambat mati dalam keadaan kafir. Masih ada kesempatan untuk waras. Masih ada kesempatan untuk sehat. Manfaatkan itu. Cuma kamu yang sudah tidak waras. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan sombong dengan orang lain. Kamu sendiri. Hidup kekal menurut Yesus, hidup kekal ditemukan, didapatkan ketika Yesus dikenal sebagai Tuhan atau dikenal sebagai utusan Tuhan. Jawab. Tuhan. Dalil, silakan dalilnya. Banyak dalilnya. Aku Satu aja. Satu saja. di dalam aku. Satu saja. Satu saja dalilnya di mana Yesus mau dikenal sebagai Tuhan. Silakan. Dalam Yohanes banyak. Silakan satu aja, nggak usah banyak. Jangan pembual. Silakan. Pembual Suma. Kamu yang pembual. Ayat Saya saja. minta satu dalil, kawan. Satu aja, satu. Please. Ya. Jangan pelit. Terusnya. Di mana dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Itu tertulis di mana? Cepat. Waktu saya tidak lama. Cepat. Cepat. Di mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Tuhan. Di mana itu dalilnya? Yang saya tahu resep dari Yesus, hidup kekal itu adalah ketika mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan. Bahkan dikatakan dunia harus tahu bahwa aku mentaati Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku Yesus mengasihi Tuhan dan bahwa aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Yesus mengaku rasul. Yesus mengaku sebagai Nabiullah. Dia sebagai utusan Allah, kawan. Dunia harus tahu, artinya kita orang Indonesia harus tahu Yesus itu anak soleh. Dia seorang muslim yang taat menjalankan perintah-perintah Tuhannya. Tertulis dalam Yohanes 14 nomor 31. Sekarang pertanyaan saya, di mana hidup kekal bisa didapatkan dengan mengenal Yesus sebagai Tuhan? Silakan.
Dia adalah Alfa dan Omega yang maha kuasa. Itu yang perlu kamu tahu. Itu Di Yesus. situ tidak dikatakan kemudian apa-apa. Di situ hanya dikatakan akulah A, akulah O. Iya. Apa itu A? Bagaimana? Kamu framing Apa itu bermakna. A? A itu apa? A. Akulah A. Akulah B. Akulah C. Akulah O. Apa itu, Bang? Itu, Apa itu? botolnya kamu itu Suma. Enggak, saya bertanya. Di situ kan alfabet Yunani, huruf A dan juga O. Nah, apa itu artinya? A, O, wow, wow. Akulah A, O. Yang saya minta, hidup kekal itu adalah mereka mengenal akulah Tuhan. Dalilnya tertulis di mana? Karena yang ada, hidup kekal itu mereka dapatkan adalah ketika mereka mengenal aku sebagai utusan rasul. Mari berakal, jangan gila permanen kawan. Saya ngerti Anda terlanjur Kristen, terlanjur di doktrin, terlanjur di dogma. Tapi bukankah kamu punya saudara Muslim? Ada Bang Zuma, Suma. ada Dewa, ada Bang P, ada semuanya yang ada di sini. Kenapa kemudian saudara tidak peduli? Mau masuk Sedangkan kami peduli dengan saudara. Masa Anda menyembah AO? Ditempatkan di sisinya. Masa saya mau ikut orang yang masih didoakan supaya ditempatkan di sisi? La haula wala quwata illa billah. Hei kawan, bukan di situ poinnya, bukan di situ poinnya. Jangan lari ke Islam dulu. Jalan yang lurus. Lari ke Yesus dulu. Hidup kekal menurut Yesus itu apa? Bagaimana cara kita mendapatkan hidup kekal menurut Yesus? Apakah mengenal dirinya Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan? Kalau mengenal dirinya sebagai Tuhan, tunjuk dalil. Kalau mengenal dirinya sebagai utusan, saya yang tunjuk dalil. Kamu. Saya tunjuk dalil. Untuk selamat menurut Yesus, mengenal Yesus sebagai utusan. Yohanes 17 nomor 3. Kamu mengatakan untuk hidup kekal mengenal Yesus, silakan. Saya tunggu dalil kawan. Banyak dalil, tapi Jangan kamu bilang banyak, satu aja dulu. sudah. Kamu mau framing ke sana Mana dalilnya? Satu aja. dalam Ibrani. Kamu sudah mau apa? Kok kamu baca terus? Ibrani Yesus yang kita akui katanya. Yesus sebagai rasul dan imam besar. Mana sebagai Tuhan? Mana sebagai Tuhan? Mana kawan? Yesus ini. Kamu baca saja loncat-loncat. Tidak tahu titik. Mana sebagai Tuhan? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku satu-satunya Tuhan. Dalilnya mana? Itu kamu itu dalam ayat yang kami biasa baca Natal itu sudah jelas. Mana kawan? Mana? Saya ingin baca. Yang mana? Yang mana? Yang baca dalam kitab Yesaya itu. Baca. Itu kitabnya Yahudi, Cak Kangkung. Itu nubuatan tentang Nubuatan pula. Yesaya tak ada kemudian pernah membahas Yesus. Jangan pandai-pandaian gunakan kitabnya orang untuk melegalkan agama Anda yang tidak berdasar terhadap ajaran Nabi, kawan. Tolong tunjuk satu dalil. Tunjuk satu dalil. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan. Tunjuk. Silakan. bukan dari Arab. Itu sudah jelas dalam kitab Yesaya itu. Dia Bapa yang kekal, dia penasehat yang ajaib, Allah yang Bapa yang kekal. Itu kasihan. Itu kitab Yesaya itu kitabnya siapa, Bang? Itu nubuatan tentang Yesus. Ya, saya tidak tanya itu. Saya tanya, itu kitabnya siapa? Sejak dahulu kala. Itu kitab Yesaya itu kitabnya siapa, Bang? Itu memang Yahudi, itu nubuatan tentang Yesus. Nah, sekarang Kristen menggunakan dalil-dalil di Yesaya itu haknya apa?
Itu bicara tentang Yesus. Itu menurut Kristen, tapi menurut yang punya kitab bukan. Mana yang harus kami percaya? Yahudi atau Kristen? Itu bodohnya. Yahudi yang punya kitab, Kristen cuma maling terjemahan. Kristen mengatakan itu untuk Yesus, kemudian orang Yahudi mengatakan itu untuk Hizkia. Yang mana yang harus kami percaya? Kristen yang pencuri kitab atau Yahudi yang punya kitab? Mana yang harus kami percaya? Itu bodohnya kamu semua. Kok jadi saya yang bodoh, Cak Kangkung? Hah? Saya kan bertanya samamu ini. Yesaya itu kitabnya Yahudi. Yahudi tidak mengatakan itu untuk Yesus. Yesaya itu bukan kitabnya Kristen. Kristen mengatakan itu untuk Yesus. Yang mana yang harus saya percaya, Cak Kongku? Makanya jangan percaya, ikut saja di palsu. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu. Kami harus, kamu mengatakan sabar dulu. Anda menolak Nabi Muhammad, oke, Nabi Muhammad di luar garis. Nah sekarang kami mau kemana ini? Ke Kristen atau ke Yahudi? Karena hanya dua. Tidak ada akhlak yang benar saya mau terima. Enggak, sekarang ini saya mau kemana ini? Saya mau ke Kristen. Apa dasarnya saya mau ke Kristen? Karena Kristen mengajarkan menyembah Yesus. Sedangkan dalilnya Yesus mengajarkan menyembah kepada Allah. Bagindamu. Lah, itu sudah di luar garis, Cak Kangkung. Islam masuk neraka dulu. Itu sudah di luar garis, Cak Kangkung. Sekarang ini antara Kristen dan Yahudi. Kemana kami harus berpijak? Dialog antar agama. Katanya dialog diskusi antara lintas agama. Oh, kenapa kamu tidak mau terima saya singgung tentang keimananmu? Ah, apa, Suma? Jelaskan, Bang. Silakan. Itu tadi aku jelaskan. Saya mau masuk Islam ngapain? Masuk neraka dulu, baru masih doakan nabimu. Ngapain supaya terkait masuk neraka ya. Oke, terkait masuk neraka. Pelan-pelan kita. Terkait masuk neraka ya, kawan ya. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Gimana itu? Gimana itu, Bang? Saya ketawa dengan kamu baca ayat itu. Silakan Anda baca, Anda baca pelan-pelan, resapi pelan-pelan. Silakan. Itu supaya kamu dapat kesimpulannya apa pengertian dari ayat itu dalam Ya, konteks. silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Markus 9:49, baca pelan-pelan. Silakan, Bang. Silakan. Silakan. Tunggu, saya lihat dulu. Oh, baru mau dilihat. Oh, kirain tadi lebih paham dari saya. Ternyata baru mau dilihat. Artinya baru mau dibaca. Dengan kata tadi, kalian itu hanya terlanjur Kristen. Terlanjur cinta kepada ajaran yang berasal dari barat itu. Ya, Kalian tidak ngerti isinya. Silakan. dari barat bagaimana? Kamu baca ayat itu saja kamu tidak mengerti. Iya, dari barat lah Kristen itu. Emang dari mana Kristen ini? Wah, Silakan. ayat itu. Silakan Anda baca. Silakan. Mana? Markus pasal 9 ayat 4 berapa tadi? 49, nomor 49. Jangan tipu-tipu pakai ayat, enggak bagus. Nomor. Jangan tipu-tipu pakai ayat ini haknya kami ya kami punya hak. Masa kamu yang Enggak, larang? maksud saya jangan kau pakai istilah Al-Quran, ayat. Ngapain kau bawa Al-Quran? Kamu enggak beriman kepada Al-Quran, tapi istilahnya kau ambilkan, enggak lucu. Ya. Nomor aja, nomor. Markus 9, nomor 49. Nah, baca. Ini kalau baca dari ayat 42 ini. Ya, silakan Anda baca dari 42. Silakan baca dari 410, 420, 40, 40, 40, 40. Silakan Anda baca. Baca, habiskan itu. Baca, silakan. Nah, Baca. Ayo.
Saya udah bilang, lembutkan hatimu. Jangan ego karena kamu hanya modal Ayat berapa? doktrin, dogma. Kamu masuk bertanya lagi ayat berapa? Ku bilang jangan pakai ayat. Itu Al-Quran. Kalau ayat itu Al-Quran. Pakai nomor. Ya kasihan Suma. Kamu mau larang kitabnya kami. Wah, orang Tidak mau ada kata, ada nggak kata ayat di situ? Ada nggak? ada. Ada nggak? Mana coba tunjukkan. Mana kata ayatnya? Nggak perlu. Nah, itulah kamu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Nah, jadi nggak usah Dalam bawa hatimu itu ada penyakit. penyakit bagaimana? Kamu yang Lah, penyakit. tadi kan saya berkata jangan pakai ayat karena itu Al-Quran. Kamu kan nggak beriman kepada Quran. Ngapain kau pakai istilah Al-Quran? Bodoh ini. Kamu benci tapi kamu pakai istilahnya. Nggak usah kawan, nggak usah. Murnikan imanmu sebagai seorang Kristen penyembah manusia yang keluar dari kubur. Murnikan itu. Jangan kau campur adukkan dengan agama Islam. Itu Percaya menyatakan dirilah terhadap agamamu penyembah makhluk yang keluar dari kubur. nabimu mana? Ada bangkit? Kenapa larinya ke nabiku? Kamu lari ke Kenapa larinya ke nabiku? Tadi berbicara mengenai ayat. Kenapa kamu lari ke situ? Bilang Ya, saya mengatakan kepada saudara, ayat itu adalah bagian daripada kisi pengajaran Islam Al-Quranul Karim. Sedangkan di kitabmu itu tak ada. Contoh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. nabimu mana? Dalilnya jelas. Wa min ayatihi Nabimu mana? an khalaqalakum. Jelas di Al-Quran itu. Jadi kata ayat itu adanya di Al-Quran. Jangan kau pakai cak kangkung. Ya terserah gimana ceritanya. Dari tadi kau hina Rasulullah, nabimu didoakan, nabimu dikubur, tapi ajarannya kau pakai. Itu namanya munafri. Udah kau baca dalilmu tuh Markus 9. Semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Yang ke tadi Baca. Kamu bilang ayat berapa tadi? La haula wala quwata illa billah. Inilah kamu, kan sudah kubilang Kristen itu hanya karena terlanjur Kristen, didoktrin, dibodohi sampai mereka menjadi Kristen tapi mereka tidak ngerti Bible-nya sendiri. Ngapain kau tanya lagi? Di mana itu tertulis? Itu mencerminkan kamu itu nggak paham Bible, cak kangkung. Nah, untuk kamu semua ini. Ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendak kamu selalu mempunyai garam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Nah itu sudah jelas. Iya, mau kau coba digarami dengan api, mau? Oh, kenapa kamu cuma potong di situ? Oh, tidak bisa. Kalau kamu baca dari mana? Kamu baca dari mana? Kamu maunya baca dari mana? Dari pertama. Dari pertama ini. Oke, dari pertama. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikat pada lehernya lalu ia dibuang ke lautan. Tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada kemudian dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Berarti ini berbicara mengenai apa? Neraka atau apa ini? Ini bicara tentang ajaran orang yang menyesatkan. Mulai orang mabuk. yang menyesatkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka.
Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan, engkau cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam api neraka, di mana ulat dan bangkai tidak mati dan tidak akan padam apinya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Nah, Oh. baca terus. Garam Baca memang terus. baik. Beda dengan garam, tuyul. Baca Ini terus. berbicara dengan Jangan api. suka menyesatkan, Garam jangan suka memang baik. menyesatkan. Tetapi jika garam menjadi baca hambar, terus. dengan apakah kamu mengasinkannya? itu kan kalah Hendaklah kamu. kamu selalu Kalahkan mempunyai kamu. garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Itu berbicara garam. kasihan Hei, saudara, itu berbicara garam, bukan berbicara api. Api beda dengan garam. Aduh, itu bicara tentang ajaran, itu bahasa. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Garam Ya itu Allah. bicara tentang ajaran sesat. Kamu Allah, tahu itu. Allah, Makanya Allah, Allah. Karena setiap orang akan digarami. Oke. Anda mengatakan itu ajaran. Oke, baik. Lihat dia punya konteks perikop. Perikop itu kan bicara Oke, penyesatan. saya sudah bacakan perikopnya. Oke, sekarang begini. Kalau orang dibaptis dengan air, direndam pakai apa orang itu? Air atau apa? Mau apa lagi kamu Enggak, semua? saya tanya dulu samamu. Kalau orang dibaptis dengan air, dia dicelup di air, betul? Iya. Kalau dia dibaptis dengan api, Nah, baptis dengan api, nah itu kan bahasa alegoris. alamak. Kalau sudah kayak begitu mulai itu kan alegori. Itu kan majas. Itulah pandaian kamu. Makanya Al-Qur'an mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang kafir laknatullah itu selalu saja ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka sendiri telah menipu diri mereka. Kalau orang dibaptis dengan api air, diapain? Dicelup dengan air. Iya paman. Kalau dibaptis dengan api, oh, itu alegoris. Inilah hebatnya penipu ulung ini. Dengan api, Itulah. gambarkan bahwa kita akan melewati tantangan, ujian. Mulai. Terus kalau dibaptis dengan air, kenapa enggak? Kenapa bukan alegori kalau air? Kenapa? Gimana? Kenapa kalau air tidak kemudian alegori saja? Kenapa? Kenapa bukan majas permandingan atau apakah itu yang kau bisa katakan? Kenapa kalau air betul-betul itu dibaptis pakai ketuban kuda? Kenapa? Kalau baptisan itu air itu membersihkan dosa-dosa kita. Mulai ngaco. Yesus akan datang dan Yesus akan membaptis Kristen dengan api. Kamu bahas Al-Qur'anmu, jangan Alkitabnya. Bagaimana mungkin kamu saudara? Saya menggunakan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an dengan saya seia sekata. Berbeda dengan kamu. Al-Qur'anmu, kitabmu mengatakan A, kau imani B. Kau mengatakan kau itu ahli surga, kitabmu mengatakan kau ahli neraka. Kan lucu. Yesus mengatakan, kitabmu mengatakan Yesus utusan, kamu mengatakan Yesus itu Tuhan. Kan lucu. Al-Qur'an bilang Saya dengan Al-Qur'anku tidak bertentangan. Sedangkan kamu dengan kitabmu bertentangan. Saya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertentangan. Sedangkan kamu dengan Yesus bertentangan. Begitu Cak Kangkung. itu Suman. Jadi kalau Ada nggak pasien yang lebih berotot bibirnya dari ini? arti menggambarkan Nggak ada bahwa ilmu ini, nggak ada ilmu. iblis itu Bagusnya Anda ke gereja seperti biasa, buka pintu kalau pagi hari, intip pendeta pada saat dia sebelum cebok tangkap, plup, cuma tusuk. segitu. Habis itu cium. Udah. Nabi Anda istirahat dulu, Anda istirahat. Anda istirahat. Anda istirahat dulu. Anda istirahat dulu, ya. Tenangkan diri Anda. Kalau Anda masih bisa sehat, minum vitamin. Nanti saya kasih resep Kombantrin 6 kali sehari, Kalpanax 3 tetes 1 kali minum, campur air hangat. Oke? Minum 4 kali sampai 4 hari sampai 6 hari ke depan. Habis itu datang sini lagi. Dah. Silakan. Ada lagi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iman, selamat siang. Siang.
Iya. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Boleh bertanya? Nih, Cek, ini cek, pasien berikutnya nih. cek. Iya. Lanjut Iman. Iya, bentar. Selamat siang. Boleh Mikael. bertanya? Selamat siang. Iya, silakan kawan. Nah, kau sertifikatmu dapat gurunda dari mana? Kalau Paulus ada nggak? kita Dia sebagai belajar dulu, tentang jangan ada tantrum sebagai rasul. dong. Dia sertifikatnya dari mana kok dia jadi Jangan rasul? tantrum dulu. Iman, kita bahas tentang agama aja, Iman. Jangan bahas yang lainnya. Gini, Saya umat Bang Islam. Suma, saya seorang Umat Islam. Wajar. Nah sekarang Paulus Islam, itu rasul, gini loh. ada nggak legalitas dia sebagai rasul dari Yesus? Ada nggak? Menggurundakan si Juma goblok ini dari mana legalitasnya? Dari mana? Jadi kalau ada tidak Aduh, kalau nggak jawab. ada boleh. Model congor kau Juma. Ada syaratnya gitu Kok di dalam model Bible. congor kau, saya Nggak, tanya aku tanya sekali dulu. lagi. Kalau nggak model congor, Siapa yang mensyaratkan ngapain kau untuk buka? menjadi seorang guru harus ada sertifikat? model congor lu? Ayo, Ini yang siapa dinamakan yang Islam, mensyaratkan? Inilah ini yang dinamakan Saifuddin Islam goblok. Ibrahim langsung dilantik jadi pendeta. Pernah dia sekolah teologi? Nggak pernah. Harusnya Bang Suma itu gereja lantik sebagai sang maha gurunya pendeta. Ah, itu baru betul. Pendetamu baris, dia tak ajarin Bible. Kan gitu ya. Saudara, silakan. Iya.